Injil. Luar biasa. Memang beginilah supaya laku di dunia muslim. Pakai gelar jabatan yang agak tinggi di dalam kekristenan, lalu pindah menjadi mualaf dan diterima di dunia muslim dan langsung menjadi penceramah. Ketika berceramah tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, lalu mengajar tentang agama sebelumnya yang tidak tahu apa-apa, akhirnya menjadi pembohong, terbongkar semua kebohongannya. Samalah dengan ustadz-ustadz yang lain yang notabene berlabel mualaf dan langsung menjadi ustadz, dan itu hanya mimpi siang bolong yang kamu pergunakan untuk mengelabui umat muslim. Ya, kasihan sih, kasihan sekali. Kalian ini dapat membohongi umat muslim dengan cara mengaku-ngaku saja. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas seorang mualaf yang langsung jadi ustadz. Ngakunya sih dia pernah menjabat 13 tahun menjadi pastor dan juga pernah sekolah di Vatican School, dan dia adalah pakar Injil. Wow, ini adalah gelar yang dipakainya untuk membohongi umat muslim sehingga dia memperoleh panggung menjadi ustadz dan berceramah di mana-mana. Ketahuan ketika dia berceramah, sekali berceramah semua isinya salah mengenai kekristenan, membuktikan bahwa ustadz ini sebenarnya tidak tahu apa-apa dan hanya bermodal berbohong, dan itu sangat disukai oleh umat muslim dimanapun berada dan yang mendengarkan ceramahnya saat itu. Tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya dan kita berikan tanggapan untuk apa yang disampaikan oleh ustadz yang membohongi umat muslim ini. Kita bisa melihat bahwa fenomena di media sosial paling laku memakai gelar-gelar yang luar biasa, berita bombastis untuk mengelabui umat muslim dimanapun sehingga memperoleh panggung di dunia muslim dan menambah pundi-pundi para mualaf ini, dan yang diucapkan pastinya omong kosong. Dia berkata, imanilah Kristus, itulah dogmanya. Sebenarnya kata-kata ini tidak ada salahnya. Memang benar di dalam kekristenan dasar paling kokoh, dasar utama kekristenan itu adalah Kristus satu-satunya juru selamat manusia. Umat muslim, kekristenan dan semua itu kalau percaya kepada Kristus pasti memperoleh kerjaan surga dan tidak ada yang dapat membantah itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa hanya satu nama yang olehnya kita diselamatkan. Bahkan Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup menuju Allah, tidak ada yang lain. Kita bisa mengerti itu karena apa? Manusia yang jatuh ke dalam dosa hanya dapat diselamatkan oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Dia harus datang ke dunia. Maka Yohanes 1 ayat 1 berbicara dengan tegas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan itulah yang menyelamatkan kita. Bagi kita yang percaya, yang mendengar video ini, yang masih ragu-ragu, tetapkan hatimu untuk selalu beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, karena di sana ada jalan keselamatan. Yang kedua, dia berkata apa? Inilah keanehan dan kesalahan fatal yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa ini. Dia berkata ada surat Matius 40. Matius 40 surat 39. Maka tanggapan saya adalah, di mana tertulis ada surat Matius 40 surah 39? Tidak ada itu dalam Injil. Ya, dan tidak ada dalam kekristenan memakai istilah surah, ya. Ini Al-Qur'an kayaknya ini, tapi dicoba dipakai dan mau disamakan dengan Alkitab. Inilah karena ketidakpahaman langsung menjadi penceramah, ya. Sejak kapan ada dalam Injil, dalam Alkitab, khususnya Injil Matius, berbicara atau pasalnya sampai 40? Ini kan ngaur, ini asal bunyi.
Kalau kita yang mendengar video ini, bahkan Kristen yang mendengar video ini, ketika saya katakan tidak ada Matius 40, maka semuanya akan setuju. Karena benar, Matius hanya sampai pasal 28. Tidak ada pasal 40, apalagi ada surah 39. Jadi stop berbohong, stop merasa pintar, stop merasa pakar seperti yang kamu ucapkan Ustadz Ali Mustafa, ya. Dengan menyebut Matius 40 surat 39, ini sudah salah, ngaur, dan pasti isinya berantakan seperti yang diucapkan oleh Ustadz ini. Ini kita akan belajar bagaimana Ustadz ini mengakui dirinya pakar Injil. Luar biasa. Memang beginilah supaya laku di dunia muslim. Pakai gelar jabatan yang agak tinggi di dalam kekristenan, lalu pindah menjadi mualaf dan diterima di dunia muslim dan langsung menjadi penceramah. Ketika berceramah tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, lalu mengajar tentang agama sebelumnya yang tidak tahu apa-apa, akhirnya menjadi pembohong, terbongkar semua kebohongannya. Samalah dengan ustadz-ustadz yang lain yang notabene berlabel mualaf dan langsung menjadi ustadz. Sama persis dengan Ustadz Ali Mustafa ini, mengaku pakar Injil. Pakar Injil, stop deh omong kosongmu itu Ustadz. Kamu sudah membohongi umat muslim. Ketika kamu berkata kamu pakar Injil dan menyebut Matius pun pasalnya kamu salah, kamu bukan pakar. Kamu berkata 13 tahun menjadi pastor, sekolah di Vatican School, dan lain sebagainya, itu bohong dan itu tidak benar. Dapat dipastikan, kamu pasti sama dengan para mualaf-mualaf yang lain yang memberikan berita bombastis supaya kamu diterima di dunia muslim. Kamu sangat ngawur gitu, ya. Nah, dengan mengakui kamu pakar, lalu kamu mengatakan, mari kita coba buka surah Yesemia. Surah Yesemia? Surat apa itu? Surat Yesemia 21 ayat 3. Lalu surat Roma mencoba diparalelkan gitu. Lalu isinya entah dari mana. Sudah salah suratnya, tidak ada suratnya di dalam Alkitab. Yesemia nggak ada ya. Itu ada di angan-angan oleh Ustadz Ali Mustafa ini, hanya untuk membohongi umat muslim. Tetapi ya bagaimana lagi, itulah yang disukai oleh umat muslim, suka dibohongi. Tidak ada surah Yesemia di dalam Alkitab, ya. Tidak ada itu. Kalau sudah tidak ada, otomatis isinya itu karangan bebas dari Ustadz Mustafa ini. Ini membuktikan bahwa dirinya ini bukan pakar gitu. Bahkan kalau misalnya kita buka Roma itu, isinya bukan seperti itu. Berbeda lagi kan gitu. Jadi nggak usah aku bahas sampai sejauh itu. Karena sudah surahnya nggak ada, surat Yesemia ya, nggak ada, pasti isinya karangan bebas dan ngaur entah kemana. Lalu dari mana gelar pakar itu? Dari mana buktinya bahwa kamu ini adalah seorang pastor 13 tahun? Itu tidak membuktikan, dan itu hanya mimpi siang bolong yang kamu pergunakan untuk mengelabui umat muslim. Ya, kasihan sih. Kasihan sekali. Kalian ini dapat membohongi umat muslim dengan cara mengaku-ngaku saja. Dan ketika dalam video ini kamu sudah mengungkapkan kejujuranmu bahwa kamu membohongi umat muslim. Bagi kami sebagai orang Kristen, kamu menjadi mualaf tidak menjadi masalah. Yang pasti, setiap orang yang menolak Kristus dan meninggalkan Kristus, dia pasti binasa selama-lamanya. Itu tidak dapat ditawar. Kami tetap berdoa supaya semua orang yang percaya kepada Kristus mengalami perubahan dan cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.